Inilah rumah sewa yang menjadi saksi bisu kasus mutilasi yang dilakukan oleh MEL terhadap Angela yang diduga kuat menjadi teman dekat atau kekasih gelapnya. Di kontrakan ini, MEL dengan sadis memutilasi tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian. Tak hanya itu, MEL juga menyimpan potongan jasad korban di 2 buah kotak atau kontainer. Tetangga dekat di lingkungan kontrakan tak ada yang mengira jika MEL nekat berbuat sadis. Menurut tetangga, MEL merupakan sosok misterius dan tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga. Jadi selama dia di sini pun memang dia jarang kelihatan. Jadi jarang kelihatan juga dan tidak pernah berinteraksi sosial dengan, jangankan dengan saya, dengan tetangga sebelahnya pun tidak pernah. Yang nomor 5 itu kan tadi dihuni sama Pak Fajar, karena kejadian dia pindah ke nomor 4 sekarang. Itu. Sama Pak Fajar pun dia nggak pernah tegur sapa yang tetangga sebelahnya itu. Sama sekali. Diketahui tersangka berada di lingkungan kontrakan di daerah Kampung Buaran, Tambun, Bekasi sudah 1 tahun. Namun sosok korban yakni Angela yang diduga menjalin hubungan dengan tersangka, para tetangga di kontrakan mengaku tak pernah melihatnya. Memang si Eki-nya ini nggak ada. Saya nggak pernah lihat. Kalaupun memang ada itu, pasti warga sini pun termasuk saya pasti akan negor, nanya dong. Ini siapanya? Kalau memang istrinya, tolong tunjukkan buktinya. Buku nikah atau minimal kartu keluarganya kan gitu. Secari kertas yang menempel di pintu kontrakan menjadi petunjuk keberadaan tersangka yang dikabarkan hilang. Di kertas tersebut tertulis bahwa MEL, yakni tersangka, diminta melunasi tunggakan kontrakan yang sudah 5 bulan tidak dibayarkannya. Kepada Bapak Eki mohon hubungi pemilik kontrakan Ibu Dina. Selain itu, tetangga di rumah kontrakan dikirimi pesan oleh pinjaman online yang mengabari supaya tunggakan tersangka segera dilunasi. Penelusuran tim iNewsFile di lokasi temuan korban mutilasi masih berlanjut. Kali ini kami bersama Ketua RT. Di sini beliau menceritakan bagaimana saat itu tersangka diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah itu kita ke kamar mandi tuh, nah, sama yang punya kontrakan, polisi semua, sama warga. Dilihat di kamar mandi ada 2 box kontainer tertumpuk tuh, dan ditaburin kopi. Warnanya itu warna putih ya, karena kayaknya mau udah lama itu, jadi warnanya juga udah pudar tuh, warnanya udah pudar dan ditutup sama lakban kertas warna hitam itu pun lakban itu udah bercak-bercak. Dugaan awal MEL tega menghabisi nyawa Angela karena korban meminta pertanggungjawaban untuk secara sah menikahinya. Sementara tersangka sudah memiliki istri. Hal inilah yang membuat tersangka tanpa pikir panjang menghabisi nyawa Angela. Jadi memang sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Dari sekian kasus mutilasi, itu pelakunya terdeteksi punya trauma masa lalu. Jadi psikopat itu intinya adalah seseorang yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Tapi kalau dilihat dari tanda-tandanya ya, dia itu penipu, dia itu manipulatif, dia tidak bertanggung jawab, dia tidak berperasaan. Berperasaan itu kan tidak hanya terhadap si korban. Bagaimana keluarga korban, bagaimana keluarganya kalau tahu dia itu sebagai pelaku, itu nggak ada semua. Tersulut api emosi, maut pun datang menghampiri. Dari awal mencinta menjadi benci penuh angkara murka. Peristiwa ini menjadi catatan kelam tindak kriminalitas di tanah air, dan semua tentunya berharap agar peristiwa serupa tak terulang di kemudian hari.
Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.